Yang pertama itu tentang siapa itu Roh Kudus. Nah, adik-adik semua pernah dengar Roh Kudus, kata Roh Kudus? Tidak belum. Nah, yang adik-adik tahu tentang Roh Kudus itu apa? Nah, Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir dalam diri kita manusia dalam bentuk roh. Nah, artinya adalah Roh Kudus adalah Allah yang ada, tapi wujudnya tidak dapat kita lihat. Nah, contohnya itu seperti adik-adik dong pernah merasakan angin. Nah, adik-adik dong bisa merasakan, tapi adik-adik dong tidak bisa melihat. Nah, itu adalah salah satu contoh tentang Roh Kudus. Nah, bagian yang kedua itu adalah siapa Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Yang kedua, siapa Roh Kudus sebagai pribadi Allah. Nah, Roh Kudus adalah salah satu bentuk pribadi dari Allah. Kenapa disebut sebagai salah satu bentuk? Karena Tuhan Allah hadir dalam diri dalam 3 bentuk. Nah, adik-adik dong tidak pernah dengar kata Allah Tritunggal? Sudah Ibu. Nah, adik-adik dong, Allah Tritunggal itu seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu adalah sebutan bagi Allah yang menciptakan manusia dan seluruh hidupnya. Itu adalah Allah Bapa. Allah Anak itu sebutan sebagai Yesus yang telah turun ke dunia dalam bentuk manusia dan menyelamatkan umatnya. Nah, kalau Allah Roh Kudus itu sebutan sebagai Allah yang hadir dalam bentuk roh di hati kita sebagai manusia, dan kita dapat mengenalnya melalui suara hati kita yang menuntun tentang kebenaran. Nah, yang berikut itu poin ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Poin yang ketiga itu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan iman. Peran Roh Kudus dalam kehidupan iman. Oke, yang ketiga itu tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan iman Kristen. Nah, peran Roh Kudus dalam kehidupan iman Kristen itu ada 3, yaitu yang pertama itu pembimbing rohani. Nah, Roh Kudus itu berfungsi sebagai pembimbing rohani bagi setiap orang yang percaya. Dia memberikan petunjuk, penerapan, dan inspirasi dalam mengerti firman Tuhan, memahami kehendaknya, dan mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan. Nah, yang kedua itu penolong dan penghibur. Roh Kudus itu hadir sebagai penolong dalam saat-saat kesulitan, menguatkan orang percaya dan menghadapi cobaan, penderitaan, atau tantangan hidup. Dia juga memberikan penghiburan dalam waktu-waktu kesedihan dan kekecewaan. Nah, ini adik-adik dong, Roh Kudus nih, kalau biasa kalau potong sedih itu, potong tuh harus jangan lari ke dunia begitu. Kita harus datang kepada Tuhan dan potong minta pertolongan dari Tuhan. Begitu. Yang berikut poin yang keempat itu maksud Allah
Roh Kudus kepada umatnya. Nah, ini poin yang terakhir itu adalah maksud Allah memberikan Roh Kudus. Poin yang keempat itu adalah maksud Allah memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu yang pertama itu penguatan. Nah, Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada umatnya dalam menghadapi cobaan, tantangan, dan godaan dalam hidup. Dia memampukan mereka untuk hidup dalam kemenangan atas dosa dan atas setiap dosa dan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, yang ketiga itu maksud Allah memberikan Roh Kudus kepada umatnya. Yang ketiga itu penghiburan. Nah, Roh Kudus itu hadir sebagai penghiburan pada saat-saat kesedihan, kekecewaan, atau penderitaan. Dia memberikan penghiburan dan ketenangan hanya yang bisa ditemukan dalam Roh Kudus saja. Nah, anak-anak, itu adalah bagian penting dalam tema kita hari ini tentang Roh Kudus menolongku. Ada 4 poin. Jadi 4 poin ini nanti adik-adik dong pulang sampai rumah. Kalau ada susah atau ada kekecewaan dalam adik-adik dong berdiri, adik-adik dong harus ingat bahwa ada Roh Kudus. Jadi harus setiap kalau ada kesedihan harus lari di Roh Kudus. Jadi sekian materi kita hari ini. Jadi mungkin ada pertanyaan dari adik-adik dong. Oke, kalau sudah ada yang bertanya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah Allah adalah Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang bersandar dan berharapkan kepadanya. Dia selalu hadir dan menolong umatnya melalui rohnya yang kudus. Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia, baik kita susah maupun kita senang. Baik, sekian materi kita hari ini.